Hai guys, ketemu lagi sama Midona. Apa kabar kalian? Hai guys, apa kabar kalian? Semoga sehat ya. Ketemu lagi sama Midona di Madon Official Story. Apa kabar kalian? Semoga kalian sehat dan bisa lebih baik. Mami di outdoor sayang ya, biar dapat energinya untuk kita nikmati ya. Ini kita bercerita tentang twin flame, masih tentang twin flame. Tapi kalau melihat kondisi twin flame tidak penting juga ya, karena twin flame itu kalau sudah berubah jadi karmik atau berubah jadi devil tidak ada gunanya, karena kehidupan kalian pasti akan babak belur, perjalanan kalian akan babak belur, tidak seindah apa yang kalian pikirkan. Jangan terbawa dengan konsep twin flame. Hello darling sweetheart, twin flame itu tidak seperti yang kalian sangka dan pikirkan. Twin flame itu sulit dan tidak mudah berkata ini twin flame saya, ya kan, ini cinta sejati saya. Tuhan itu tidak memberikan sesuatu kemudahan untuk sebuah hubungan dari sebuah kata twin flame atau soulmate connect. Tidak mudah, maybe cuma only 1% atau 5% paling tinggi untuk bisa dikatakan hubungan twin flame itu, karena hubungan yang dirasakan itu penuh dengan perjuangan, bukan kaleng-kaleng, dan tidak semudah yang kalian pikirkan twin flame itu ya, karena pasti sulit ya, sulit sesulit-sulitnya sayangku, dan pasti banyak intrik di dalam hubungan twin flame. Kalau untuk the journey kembali sayang, tidak mudah. Oke, hari ini Mami Dona mau story lagi. Aduh, story apa Mami? Ya, story tentang apa arti kalian buat pasangan kalian, ya seperti itulah kira-kira ya. Dan kembali lagi, ternyata ada beberapa part yang hilang sayang, yang tidak bisa tersampaikan sama kalian ya. Ternyata harus Mami sampaikan ya. Ini part ini tahu sendiri lah, kadang energi seperti itu darling ya. Kalian bisa dicek kok, beberapa part itu hilang tanpa ya, kadang-kadang mau diapain. Ini namanya story Mami Dona, ngeri-ngeri sedap ya. Kalau kurang ngeri dikasih ini bumbu penyedap biar sedap. Aduh ya. Jadi kita ingin mengupas tentang energi twin flame itu. Kadang ada, kadang kalau dibilang tidak ada ya. Tidak semua twin flame bisa dikatakan bareng ya, karena twin flame itu bisa saja ya hanya sebuah energi ya, bukan sebuah fisik. Kadang beberapa yang bisa kita ambil energi tersebut ya, kadang terasa ada, kadang terasa tidak ada, tapi semua twin flame bisa berubah menjadi karmik atau energi devil yang dibawa ya di sini ya. Kita mau percaya atau tidak, itu yang terjadi. Bisa saja di pasangan kalian, di kalian, atau orang-orang terdekat kalian, atau pasangan kita yang membawanya. Ya, kita mencoba untuk menaah seperti apa ya. Mami Dona rada bedehem-dehem ini. Ternyata beberapa part yang terlewat itu asik juga ya. Pesan semesta tidak pernah salah darling, cinta ya. Semua ada waktu untuk pembacaan dari sebuah story yang tertunda ternyata ya. Mami Dona lagi bed rest ya, dalam artian ya lagi bukan apa ya, cuma ingin menenangkan jiwa sebentar, itu doang ya. Oke, kita sudah dapatin kartunya. Ini kartu apa bukan Mami? Ya ini hanya cuma untuk buku ceritanya Mami saja ya. Ada beberapa cerita yang bisa kita dapatin ya. Di sini kita ada Queen of Pentacle ya. Ada juga di sini apa ini? Ya,
kalian tahu lah, Mami tidak terlalu fokus ya dengan pembacaan ataupun seperti ini ya. Nah, itu ada penderitaan, ada triparti juga, dan di situ ada benar-benar hubungan yang tergorok karena sebuah godaan, dan di situ kesulitan beberapa hubungan kalian karena ya mau diapain, karmik selalu bermain di belakang kalian untuk mendapatkan sebuah ambisi ya, ambisi yang tidak bisa dikatakan dan jelas-jelas sakit hati ya. Three of Swords, mau apa lagi, pasti ada yang namanya kesakitan tentang sebuah hati. Semua itu sudah dirangkum dan sudah jelas. Mau seperti apa, kita pasti tahu kondisi yang terjadi sebenarnya. Kalau mau dikata energi twin flame itu, aduh dibenerin dulu deh biar enak ya melihatnya ya, walaupun Mami dari sini aja rada kabur nih. Ya, jadi pahami tentang energi twin flame itu tidak selamanya indah. Tidak selamanya indah, karena indah itu tetangga Mami, darling. Jadi, kalau kita melihat dari kondisi yang terjadi, apakah kalian berarti? Belum tentu. Berarti dalam bentuk apa dulu ini? Kadang-kadang di awal saja kalian selalu dianggap berarti ya. Perjalanan kedua berarti bukan apa-apa ya, karena ada hubungan triparti di dalam hubungan kalian, membawa energi devil di dalam kondisi yang seharusnya tidak terlibat, darling. Mau bagaimana lagi? Ya begitulah. Selalu membawa intrik-intrik sebuah hubungan, namun hubungan ini tidak berjalan lancar, darling. Why? Ya, karena kalian lebih mendapatkan kestabilan ekonomi dan finansial, dan itu tidak didapatkan setelah pasangan kalian sudah meninggalkan kalian, sudah mengghosting kalian. Hasilnya ya seperti itu. Hasilnya adalah finansial yang tidak stabil. Yang ada hanya finansial kalian, sehingga kalau dibilangin triparti ini berjalan dengan lancar, apakah kalian berarti? Ya berarti sekarang, karena selama sebelum jauh ya kalian tidak berarti apa-apa, karena finansial itu hanya dibutuhkan oleh pasangan kalian, dan selalu menganggap hidup itu kalau tidak ada finansial metong, dunia terlalawat, tahu ya kan? Sebenarnya tidak itu. Dan kolaborasi yang terjadi akhirnya pupus, gagal. Karena apa? Hubungan yang dijalin dari sebuah triparti itu tidak membawa finansial yang bagus. Dianggap ya meninggalkan kalian tuh berharap finansial bisa bagus, lebih daripada itu, lebih jaya ya kan, lebih makmur, kondisinya lebih kondusif. Ternyata kondisi yang diinginkan ternyata lebih daripada ekspektasi yang dipikirkan. Nah, itu yang terjadi ya. Mau seperti apa, kita tidak bisa berpikir apa-apa ya. Mau berpikir seperti apa lagi, karena finansial itu betul-betul menjadi momok untuk pasangan kalian agar bisa hidup stabil ya. Sebenarnya rezeki itu, darling ya, tidak bisa dihitung dengan pemikiran manusia. Rezeki itu yang menghitung adalah Tuhan ya. Tapi pasangan kalian selalu menilai dan melihat kalian tidak membawa barokah dan rezeki. Aduh, kasihan sekali ya. Kesulitan yang dirasakan itu seharusnya tidak seperti itu, dan akhirnya tergodalah pasangan kalian dengan energi devil, toksik ya, dan memicu untuk sebuah karma. Tentu saja, karena apa? Tergoda dengan segala sesuatu yang dinamakan addiction ya. Addiction tentang sebuah hubungan tidak cukup dengan satu, akhirnya mendua, mentiga, dan mentimun. Tergoda untuk melihat seseorang itu lebih
mempunyai segalanya, dan ya money oriented. Jelas di sini pasangan kalian lebih berpikir tentang sebuah keuangan daripada memikirkan apa? Memikirkan apakah hubungan ini harus berjalan dengan baik, hubungan ini dibina untuk apa? Tidak terpikirkan oleh mereka. Yang dipikirkan oleh pasangan kalian yaitu triparty ini tidak harus berjalan dengan baik dan harus mencari finansial yang baik. Bahkan kalian ditinggal, disia-siakan, kalau perlu dibuang seperti sampah ya karena masalah apa? Finansial. Ada yang mengatakan kalian hanya tidak berguna untuk dijadikan sebuah hubungan yang baik, bahkan tidak tergoda lagi, tidak ada ambisi atau tidak ada hasrat lagi sama kalian, alias kalian itu semua dianggap tidak menarik lagi, sehingga pasangan kalian mencari di luar sana, dan yang dicari juga akhirnya membawa sakit hati. Kalian sakit hati, ya pasangan kalian di luar mencari cinta dari sebuah hubungan addiction, dari sebuah hubungan triparty, akhirnya babak belur juga, sakit hati karena tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, tidak sesuai dengan promosi dan dari apa yang bisa diceritain ya tidak sesuai dengan konsep. Akhirnya pusing 7 keliling, walaupun sudah keliling lapangan dan keliling daerah kota-kota kalian sampai pusing sudah 7 keliling sampai putar-putar keliling lapangan bola cong. Ya begitulah, pusing saya. Tidak bisa tidur, tidak bisa makan, tidak bisa apapun karena memikirkan langkah yang diambil dari kebosanan, ingin bebas, merasa terkurung, merasa tidak mampu, atau merasa kalian dianggap tidak berguna. Akhirnya ya apa yang diambil dari pasangan kalian untuk sebuah pilihan ternyata terkurung sendiri dengan apa yang dia pilih, terikat dengan apa yang dia pilih, apapun dia rasakan, ya dia merasa tidak dapat apa-apa yang dia rasakan. Mau bagaimana? Kesulitan ya jelas, pasti. Mau dibilang apa? Ternyata triparty ini hanya membawa kesialan dalam hubungan pasangan kalian, ya. Karena energi devil ini betul-betul membawa dampak dari tergodanya seorang maskulin untuk bisa menikmati sebuah hubungan yang dirasa ini bisa membangkitkan atau membawa efek kemakmuran, ya. Tapi makmur dalam sebuah kehaluan. Bagaimana? Halu dalam bentuk yang kita tidak pahami, ya. Coba lihat dan telah, ya. Oke. Kita ingin memahami, tapi hubungan triparty itu hanya full sorry sayang, hanya full dengan yang namanya toxic, yang namanya penderitaan, ya. Akhirnya keinginan yang dirasa itu sudah tidak membawa dampak kebahagiaan, karena feminim energi hanya membawa sebuah kebarokahan betul-betul, ya. Apa yang dilihat itu seperti the star di mata pasangan kalian sekarang. Feminim lebih mapan, lebih bisa kuat diri, lebih bersinar dan lebih shining, ya. Materi juga sudah semakin kuat, finansial juga semakin oke, dan ada kestabilan hidup tentu, ya. Standarisasi hidupnya juga lumayan, bukan seperti standar motor dan standar sepeda, ya, yang sewaktu-waktu dijenggel bisa jatuh, ya, kalau standarnya ditaruh. Tetapi apapun dijalankan oleh feminim, standar apapun di dalam kehidupan tetap dijalani, dan maskulin ingin mengembalikan komunikasi dari sebuah komunikasi yang hancur karena sebuah triparty kepada feminim agar bisa bersining lagi, glowing cong. Ya kalau glowing kita sulit, ya, kalau tidak cocok dengan perawatannya pasti tidak glowing, guys. Bagaimana mau glowing, ya? Ya itulah perjalanan. Diapain, ya? Dan kalau melihat dari sebuah cerita,
tentang energi twin flame. Tidak ada energi twin flame mah bullshit, itu akhirnya menjadi energi karmik. Kalau dikatakan penting atau tidak ada pentingnya, kalian tidak pernah dianggap penting ya. Dan sampai sekarang yang dipikirkan adalah hanya the empress, bagaimana feminim berlaku sekarang, dan benar-benar merasa tertipu dari sebuah keputusan yang diambil bersama karmik ya. Walaupun keputusan seorang anak yang tidak pernah mengerti dari beban dan keputusan yang diambil benar-benar salah ya, tidak sesuai dengan apa yang dijalankan ya, sehingga membuat kondisi ini tidak stabil dan tidak seimbang. Jelas bagaimana maunya menyeting sebuah hubungan yang dikatakan bisa stabil kalau permainan yang dilakukan hanya untuk mendapatkan keuntungan diri maskulin saja. Akhirnya beban dan menderita ya, merasa tertipu ya dari hubungan yang dibina, tertipu, merasa terbunuh dari keputusan yang diambil secara terpaksa. Gagal ya, jelas karena seorang ego anak kecil menginginkan hidup secara instan dan memblok semua yang ada hubungannya dengan feminim. Itu jelas. Karena apa? Feminim dianggap tidak berguna dan tidak layak lagi. Buat apa? Buat apa terhubung? Karena ya yang dicari di dalam otak maskulin adalah sebuah kesejahteraan hidup dari sebuah finansial. Bagaimana ceritanya itu, darling? Tapi pergerakan yang dilakukan semakin cepat tidak membawa hasil. Kenapa? Ya, yang dirasakan energi twin flame. No, itu bukan. Itu energi devil yang dibawa oleh pasangan kalian, karena karmik bermain di belakang. Jadi jangan terlalu terpengaruh kalian ya. Kalian merasa energi tertarik ini adalah twin flame. Bukan, darling. Pahami dulu ya, pahami pasangan kalian itu baik-baik saja atau tidak. Dan sampai sekarang dunia yang dipilih ternyata membawa pusing. Yang diperjuangkan selama ini babak belur. Apa yang diperjuangkan? Nasib sial iya yang diperjuangkan. Karena apa? Dunia yang dianggap indah tidak seindah yang dibayangkan oleh maskulin. Akhirnya apa yang harus diperjuangkan dengan kesulitan hidup yang lebih parah, akan pusing ya, berjuang setengah mati, setengah metom, setengah teralala terlili, senangnya rasa hati. Itu lagu mama, itu dia, pening, pusing, tidak bisa tidur. Jelas lah, mau bagaimana tidur enak kalau semakin hari ternyata lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Akhirnya merasa terbunuh dan terisolasilah. Hidup yang tidak penting akhirnya menjadi penting ya. Dan akhirnya di sini bisa dilihat kalau dikata kondisi karena sebuah hasrat, ingin cepat bahagia, ingin cepat instan dapat kebahagiaan secara instan, rezeki secara instan ya, tidak mau berpikir yang penting triparti dulu dah. Urusan bahagia ke kebahagiaan mah gampang ya kan, mau bagaimana? Ternyata triparti babak belur juga. Yaitu pilihan tidak semua itu bisa diselesaikan dengan devil chong, ikan. Itu hasrat hanya membuat pasangan kalian terikat, terisolasi, tidak mampu melakukan apa-apa ya, terbuai dengan impian sesaat dari sebuah ambisi yang dirasa ya this must be okay. Oke-nya di mana? Ya belum tahu. Bahagia yang dirasakan hanya bahagia kaleng-kaleng sayang, bahagia semu. Ujung-ujungnya bahagia dari sebuah keterikatan yang semu, akhirnya depresi, stres. Kebahagiaan yang dirasa bahagia tidak ada. Apa yang diambil dari sebuah perjalanan hidup hanya karena ambisi, hanya karena tergoda, hanya karena sebuah ambisi ya. Intinya awalnya adalah
materi yang bisa kita sebut finansial, akhirnya membawa luka yang dalam, ya, penderitaan yang dalam, kesedihan yang dalam. Ternyata karmik tidak membawa hasil apapun, yang dirasa hanya kepedihan, ya. Seberapa pantaskah kau kutunggu, indahnya ke dirimu untuk ku nantikan. Kalau kata-katanya gue salah, maafkan. Aduh, ini mak serius sekali, mak. Ya. Dan kalau dilihat di konsepnya, ya, kita ambil kartu bumi sayang, ya. Semoga mendapatkan energi kebaikan, tapi pas dibuka ternyata perspektif, aduh, ngeri-ngeri sedap juga ini. Mau seperti apa ini, tapi kita kesampingkan dulu, nggak apa-apa, ya. Sudah kita reshuffle dulu, ya. Seperti apa kondisinya adalah, ya, mau dibuat seperti apa. Yang namanya instan itu tidak mungkin. Mie instan aja pakai dimasak sayang, ya. Bisa langsung dimakan, tapi proses dalam perut juga dimasak. Oke, udah kita dapat nih. Sebentar, kita cek-cek dulu. Cek-cek, one two check. Apa nih, ya? Untuk sebuah yang namanya hidup memang tidak bisa kita lakukan hanya berpikir dengan apa yang namanya kondisi-kondisi untuk bisa berjalan dengan cepat itu sulit. Karena apa? Kalau dilihat perjalanan dari sebuah perjalanan, ya, memenuhi seperti ombak di laut, kadang naik kadang turun, ya, itulah yang terjadi. Hidup dari pasangan kalian bersama karmik seperti ombak, naik dan turun, kadang surut. Pasang pun kadang-kadang, tapi pasang juga tetap ada yang namanya kabut, petir, dan lain-lain. Ya, itulah yang digambarkan oleh Tuhan. Kesulitan dalam kehidupan tidak lebih dan tidak kurang sama. Dan lebih parah karena beban batin yang dirasakan sekarang ini betul-betul bergejolak, tidak bisa ditandai dengan apapun. Yang dirasakan hanya kepedihan. Kenapa ini harus terjadi? Kenapa ini harus dimulai? Ya, kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang membohongi. Ya, nasibnya maskulin. Kenapa begini? Ya, akhirnya ingin move on dari kondisi, ya, seperti air. The reverse, otomatis ingin perjalanan hidup ini bisa keluar dari kondisi tersebut, ingin move on, tapi move on kemana? Melihat beberapa momen-momen penting yang sudah kalian lewatkan, ini membuat maskulin stress, ya, bingung lah. Bagaimana caranya harus bisa menyelesaikan kondisi ini, bisa berjalan lebih baik dan lebih baik lagi. Kesulitan, betul. Yang dipikir-pikir kesulitan untuk move on itu membawa dampak dari sebuah situasi, akhirnya maskulin dan karmik pun ribut. Karena apa? Dikatakan pentingkah? Benerkah? Iyakah? Tidak ada kah ternyata. Kahnya di mana? Kakak dan adik. Ya, mereka tidak bisa ternyata. Maskulin menganggap kalian itu membawa sial, tidak penting, ya, tidak perlu diperjuangkan. Yang patut diperjuangkan adalah orang-orang yang punya finansial bagus, ya, ternyata membuat diri maskulin betul-betul seperti apa? Dingin, hambar, tidak ada perasaan lagi terhadap karmik. Sudah tidak ada rasa. Karena apa? Ya, apa yang dijanjikan oleh karmik itu tidak membawa apa-apa, hanya di mulut saja.
Janji, tinggal janji. Bulan madu. Bulan madunya kemana? Katanya bulan madunya pergi ke laut bersama Om Hiu. Ya, tidak ada yang dirasakan. Ambiar, hancur, itu betul. Janji-janji karmik itu semanis dan selembut kata-kata maskulin kepada feminim pertama kali. Dan itu dirasakan kembali oleh feminim, tapi yang mengucapkan adalah karmik. Akhirnya, perjalanan yang terjadi selama ini hancur, yang dianggap tidak becus dan disia-siakan juga. Apa yang diperjuangkan oleh maskulin juga sia-sia, tidak ada yang bisa dianggap enak, dianggap baik. Move on, oke. Maskulin ingin move on, tapi bingung mau move on dari mana. Mau kanan salah, mau kiri salah, ambiar. Move on yang dilakukan ya betul-betul kesulitan. Kesulitan yang kita tidak bisa katakan lagi seperti apa sulit yang harus dijalani. Dan kalau kita coba cari ya, untuk kondisi yang diinginkan lebih daripada harapan dari sebuah perjalanan hidup, apa yang harus dijalani, apa yang harus dibentuk ya. Manusia itu cuma bisanya berencana guys, tapi Tuhan yang menentukan. Tapi manusia kadang sombong, pura-pura gila, kan? Udah jelas Tuhan tidak mengizinkan, tapi masih memaksa. Siapa tahu ada kesempatan dalam kesempitan, akhirnya ambiar, ya kan? Aduh, ntar lu ambil dulu, jatuh cong. Ya, susah kali juga. Oke. Semoga ini bisa membawa kondisi yang sebenarnya, ya, bahwa maskulin benar-benar merasakan jiwa dan raga, sudah tidak merasakan apapun yang dia rasa, sudah seperti ada di atas tanduk yang bisa kapan waktu tertusuk, kapan waktu bisa jatuh, tidak ada keseimbangan hidup. Karena apa? Apa yang dia ambil dari sebuah pengalaman dan sebuah cerita itu tidak mendatangkan hasil. Ya, tabur tuai itu sudah pasti. Karena kalian dibuang begitu dahsyat seperti sampah, ternyata yang dibuang dan diambil berbeda. Yang diambil adalah sebongkah tanah atau pasir yang tertiup angin. Ambiar darling. Dan kalian yang dibuang seperti sampah ternyata lebih dari berlian yang tidak pernah dipikirkan. Dan kalaupun emosi yang dirasakan maskulin sekarang betul-betul mendadak pikun, lupa ingatan, tapi perjalanan tetaplah perjalanan, kata semesta. Mau diapakan? Sulit kita mau berbicara seperti apa, tapi itulah keadilan ya. Tuhan bisa menciptakan apapun yang dia inginkan, Tuhan juga bisa mengambil apapun yang dia inginkan. Tapi di mana manusia berusaha dengan sebuah keikhlasan hati dan keadilan, itu akan datang dengan sesuai amal ibadah manusia. Ingat darling, sebisa-bisanya kalian menutup sebuah perjalanan kehidupan manusia yang sudah diciptakan Allah, kalian tutup, kalian coba mau pakai magic chair, magic comb, oh sorry, no way, katanya Tuhan. Silahkan kalian mencoba dan silahkan kalian menikmati apa yang akan saya kasih. Maupun maskulin dan karmik, berhati-hatilah, nikmatilah perjalanan hidup kalian yang sudah kalian renggut dari sebuah hubungan tanpa terkecuali. Karena apa? Pastikan yang namanya sebuah kehidupan direngkuh dengan betul-betul diambil secara paksa, itu akan berakibat dan berimbas sama, bahkan lebih berkali-kali lipat dinikmatinya. Ya, mungkin yang namanya energi distrik itu ya, ke distrik devil yang dibawa ya akan membawa semua ketergantungan itu akan seperti orang ke distrik lagi. Selama ini merasa bahwa tidak penting kehidupan bersama feminim, ternyata maskulin sampai sekarang ke distrik.
kebingungan bagaimana untuk menjalankan sebuah ambisi yang ternyata tidak membawa hasil hanya karena masalah ego, masalah hasrat, ingin mendapatkan finansial lebih, ternyata tidak dapat. Finansial yang seperti apa? Hanya feminim yang sekarang standarisasinya betul-betul SNI ya. Senang, nian, indah. Boleh. SNI coy. Betul-betul senang. Betul-betul nikmat, betul-betul indah ya. Tidak ada kata bersedih ya. Perjalanan betul-betul dijalankan walaupun terseok-seok feminim, dengan kaki yang betul-betul sulit berpijak, namun dengan satu kaki pun masih bisa ditompang. Ternyata Tuhan tidak akan menutup rezeki dan barokah, bahkan seperti air yang mengalir, seperti rivers ya. Tapi maskulin menutup jalannya sendiri karena rezeki dianggap lebih bahagia apabila finansial itu bisa didapat secara instan, darling. Ya, harapan tinggal harapan. Mau instan seperti apa? Tidak akan mungkin. Kalau perjalanan seperti yang diinginkan, move on seperti air, ya rezeki itu tergantung semesta, darling. Tuhan itu punya rencana, Tuhan punya keadilan buat mereka-mereka yang memang menghargai apa yang bisa diberikan untuk kebaikan. Nah, cinta sejati itu sulit didapat. Kalau cinta semu banyak, bahkan tidak sulit kalau mau dapatin cinta semu ya. Bener gak sih? Oke guys, sekian dulu ya reading Mami Dona ya. Ini kalau energinya cocok buat kamu, berarti itu buat kamu. Kalau energinya nggak cocok ya, karena di sini kan Mami Dona bacanya di sini nih, otomatis energi yang ketarik tuh nggak jauh-jauh gitu loh. Pasti yang ketarik itu deket-deket yang di sini saja. Tapi bisa energi kamu juga masuk di sini, karena pada saat kamu buka ngelihat Mami Dona ya, energi kamu yang masuk. Semoga ini resonate, tidak resonate tidak apa-apa. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen ya. Sampai ketemu lagi di reading Mami Dona berikutnya. Have fun and selalu be yourself ya. Jadi diri kamu sendiri, jangan jadi orang lain ya. Entar Tuhan bingung ya kalau kamu jadi diri orang lain. Oke sayang, see you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.